Halo teman-teman, nama saya Vincent dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, JSM Permata. Di video ini, saya ingin berbagi tips bagaimana agar kita dapat memberikan citra diri yang cukup baik saat interview kerja dengan perusahaan Korea. Saya sendiri pernah punya beberapa pengalaman menginterview orang-orang untuk posisi sales, marketing, sekretariat, dan accounting. Seringkali para pelamar pekerjaan itu datang dengan membawa CV, memperkenalkan diri, dan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Biasa para pelamar pekerjaan tersebut memiliki latar belakang yang lumayan mirip satu sama lain, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak jauh beda juga. Jadinya, kebanyakan kurang meninggalkan kesan tersendiri. Jadi, bagaimana supaya kita bisa meninggalkan kesan kepada orang yang menginterview kita? Berikut beberapa tips dari saya, yang mana menurut saya pribadi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea. Tips nomor 1, salam dalam bahasa Korea. Kalau yang interview kita adalah orang Korea, tentunya akan lebih berkesan kalau kita dapat memberikan salam kepada orang tersebut dalam bahasa Korea, dan jangan lupa untuk menundukkan badan. Dengan seperti itu, setidaknya orang Korea tersebut akan tersenyum atau sedikit lebih mengingat kita. Contoh salam sederhana yang dapat kita lakukan, 안녕하세요. 제 이름은 반방입니다. 오늘 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. Artinya, perkenalan, nama saya Bambang. Saya senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tips nomor 2, cari tahu dulu informasi mengenai perusahaan tersebut. Banyak pelamar pekerjaan yang tidak tahu info sama sekali mengenai perusahaan tempat mereka interview. Misalnya, apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, manufaktur, menjual baju kah, menjual spare part kah? Tidak perlu sampai harus tahu terlalu detail, tetapi setidaknya harus tahu sedikit, karena itu berhubungan dengan lingkup pekerjaan yang kita harus kerjakan nanti. Kalau kita tidak tahu sama sekali mengenai perusahaan tersebut, itu menimbulkan kesan seakan-akan kita itu hanya copy-paste CV kita dan apply ke semua perusahaan. Tips nomor 3, siapkan beberapa pertanyaan kepada orang yang menginterview kita. Nah, kita kan sudah cari tahu sedikit info mengenai perusahaan yang kita lamar tersebut. Tetapi, kita kan masih belum tahu secara detail pekerjaan kita nantinya. Saat interview inilah kita bisa menanyakan lebih detail juga. Dari hal simple seperti jam kerja seperti apakah hari Sabtu juga masuk kerja, detail pekerjaan yang harus kita lakukan seperti apa, sampai pertanyaan yang lebih kompleks seperti di perusahaan tersebut jenjang karirnya seperti apa, dan lain-lain. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan, ini juga menimbulkan kesan baik terhadap orang yang interview kita. Karena kita itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar serius. Mungkin ada yang bertanya, boleh tidak kita bertanya soal gaji yang akan didapatkan? Hal ini agak tricky. Terkadang ada orang yang kurang suka ditanya mengenai gaji. Tapi menurut saya pribadi, bertanya soal gaji adalah sah-sah saja. Karena salah satu alasan utama kita melamar pekerjaan tentunya adalah untuk mendapatkan gaji yang setimpal. Tips nomor 4, berbicara dengan suara yang lantang dan mempertahankan kontak mata. Mungkin sebagian dari kita ada yang terbiasa berbicara dengan suara yang kecil dan tidak berani melihat mata lawan bicara kita. Tetapi saat interview, saya kira kedua hal ini harus kita usahakan. Bicara dengan suara yang lantang dan berani menatap mata lawan bicara kita. Ada sedikit cerita menarik
Walaupun ini hal yang tidak terbukti secara ilmiah, saya pernah dengar cerita bahwa ada perusahaan di Jepang awal-awal baru berdiri memilih karyawan berdasarkan seberapa lantang calon karyawan tersebut membaca buku dan seberapa cepat calon karyawan tersebut menghabiskan makan siang. Alasannya karena orang seperti itu biasanya bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih berusaha keras. Tapi jangan diambil serius cerita ini ya. Pastinya kalau kita berbicara dengan suara yang lantang dan bisa menatap mata lawan bicara kita, itu menimbulkan kesan bahwa kita orang yang percaya diri dan bisa diandalkan, sehingga cenderung lebih disukai daripada orang yang berbicara dengan suara kecil dan tidak berani kontak mata. Tips nomor 5, follow up setelah interview. Dulu saya pernah diajarkan untuk menulis pesan atau email yang isinya mengucapkan terima kasih kepada orang yang interview kita dan menuliskan beberapa kesimpulan atau hal-hal yang kita diskusikan saat interview sebagai salah satu bentuk follow up. Saya kira itu adalah hal yang bagus, karena kalau posisi saya misalkan sebagai HRD, tentu akan menimbulkan kesan baik bila saya mendapatkan pesan atau email terima kasih. Itu akan membuat saya mengingat kembali pelamar pekerjaan tersebut dan jadi plus point untuk dia. Sekian tips dari saya hari ini. Ya, semoga tips tersebut dapat membantu teman-teman yang sedang akan melamar pekerjaan atau sedang mau interview. Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan kalau ada topik yang teman-teman ingin saya bahas, silakan tinggalkan pesan. Terima kasih dan jangan lupa klik like dan subscribe.